Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ajar annal Qur'ana karimun yughni an kulli mursyidin wa dalilin wa yushfi min da'il jahli wal dhalal wa yahdi ila manazilil karamati was salamah wa yuharriru min quyudil zulmi wal ubudiyah. Benar bahwa Al-Quran itu sudah sempurna, tidak lagi membutuhkan mursyid, tidak lagi membutuhkan pembimbing, dan Al-Quran tidak pula membutuhkan dalil atau petunjuk. Mengapa? Karena Al-Quran itu sebagai penawar dari penyakit kebodohan dan kesesatan. Al-Quran menjadikan manusia memperoleh kemuliaan dan keselamatan sehingga manusia hidup bahagia di dunia wal akhirah. Karena hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu selalu mengikat. Jika dia menjadi orang yang taat, kelak dia akan diberi pahala. Jika dia menjadi orang yang menentang, maka kelak dia akan diberi siksaan yang pedih. Begitu juga Al-Quran membebaskan manusia dari belenggu kezaliman dan perbudakan. Karena Al-Quran ini menegakkan keadilan, serta keadilan itu milik semua. Amma sirru li'awsafihi hadhihi wa katsiran ghayruha fa li'anna al-Qur'an al-Karim yastajibu li kulli hajatin min hajatil hayat. Maka ini merupakan rahasia Al-Quran. Seperti yang kita jelaskan, Al-Quran itu tidak membutuhkan pembimbing. Al-Quran itu tidak membutuhkan pembanding. Al-Quran itu sebagai penawar. Dia dapat menghilangkan kebodohan dan kesesatan. Dan Al-Quran itu menjamin manusia hidup mulia serta bahagia. Dan Al-Quran itu melepaskan belenggu dari kezaliman dan perbudakan. Ini merupakan sifat Al-Quran. Bahkan lebih banyak sifat-sifat yang lain selain dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Wa li'anna al-Qur'ana yastajibu li kulli hajatin min hajatil hayat. Mengapa? Karena Al-Quran itu peduli dengan masalah kehidupan. Al-Quran itu selalu memperhatikan kebutuhan manusia. Wa yarbutu dina bil amali fid dini bi hayatin thayyibatin ajilatin la masyakila fiha wa la udwana. Lalu agama menuntut aktivitas kepada manusia supaya bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan memperoleh keadilan. Serta agama itu mentiadakan problem, dan juga agama itu selalu menciptakan kenyamanan, ketentraman, tidak ada permusuhan. Jadi konsep yang telah diajarkan oleh Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menganjurkan agar supaya manusia bekerja keras dan manusia supaya mendapatkan kehidupan yang sejahtera
Karena konsep yang telah diberikan oleh Al-Quran itu tidak memberikan problem. Dan tidak juga ingin menciptakan suatu situasi keadaan yang gaduh. Tidak. Al-Quran ini menjanjikan selain dari keadilan, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan, memberikan konsep ukhuwah. Jadi ukhuwah ini ada yang diartikan ukhuwah Islamiyah. Ada diartikan pula ukhuwah basyariyah. Jadi kesimpulannya Al-Quran ingin menciptakan situasi keadaan yang nyaman. Tidak ada permusuhan. Hatta sa'adatil akhirati la yanaluha illa man akhlasa wa amala salihah. Mengapa manusia diperintahkan untuk bekerja keras? Ketika manusia berada di alam dunia, agar supaya manusia berinvestasi melakukan kebajikan, agar kelak manusia memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Maka itu semua tidak akan tercapai kecuali manusia tulus dan ikhlas dan manusia itu beramal saleh. Tulus dan ikhlas melakukan syariat Allah. Beramal saleh itu disebut baik apabila sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan perintah-perintah Allah atau etika yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan la tariqa ila Allah wala ila an-najati min ghadabihi wa hadabihi illa al-amalun nafi'. Maka tentunya tidak akan sampai manusia menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak akan selamat manusia dari amarah Allah. Begitu juga dari siksaan Allah. Kecuali manusia dia beramal saleh. Amal saleh artinya suatu perbuatan yang bermanfaat, yang berguna. Tidak memberikan suatu petaka. Tidak memberikan suatu keburukan. Itulah yang telah diajarkan oleh agama. Allah berfirman, wa amma az-zabadu wa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi Islam selalu menganjurkan agar supaya beramal, bekerja keras, melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat. Karena Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Itu perumpamaan di dalam perbuatan batil. Perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu sama dengan buih. Wa amma ma yanfa'un nasa wa yamkutu fil ardi. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Diperumpamakan ketika hujan itu turun, hujan itu ditampung oleh suatu lembah. Maka yang ditampung oleh lembah itu tentunya bermanfaat. Sedangkan buih yang mengalir
maka itu akan hilang, dia itu akan sirna. Dari perumpamakan dengan tambang, tembaga. Ketika tambang atau tembaga ini akan dibuat bejana atau akan dibuat perhiasan, maka sesuatu yang menetap ini bermanfaat. Adapun kotoran dari tambang tersebut, maka dia akan sirna, dia akan hilang. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan agar supaya bisa dipahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak itu pasti kekal dan yang pajak dan yang batil itu pasti sirna. Wa min huna أجمع المسلمون قولا واحدا على أن الله سبحانه ما شرع ولن يشرع حكما إلا لخير الإنسان ومصلحته وأنه من المستحيل أن يشرع حكما فيه ضرر على أحد أيا كان. Maka sesuai dengan keterangan tersebut, semua telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentasyri'kan suatu aturan atau hukum kecuali aturan atau hukum itu demi maslahat manusia. Wa annahu minal mustahil an yashra'a hukman fihi dhararun 'ala ahadin ayyan kana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna secara mutlak. Mustahil bagi Allah mentasyri'kan suatu hukum atau aturan yang merugikan kepada siapapun saja. Itu tidak akan pernah terjadi.